dengan tips istiqomah ya kan, mengenai apa bagaimana seharusnya ya generasi muda saat ini itu untuk kemudian membekali diri mereka gitu, kemudian tidak lagi terpengaruh oleh budaya-budaya yang memang sengaja diaruskan gitu, supaya kita itu tidak lagi percaya atau tidak lagi pede gitu dengan agamanya kita. Jadi yang pertama itu kan belajar gitu, belajar Islam gitu, harus mengkaji Islam secara kafah, sehingga kita tuh punya real pemahaman gitu, pemahaman yang real dan sesuai dengan Islam gitu. Karena kalau misalkan pemikiran kita tidak sesuai dengan Islam, maka tingkah laku kita, tindak tanduk kita itu tidak akan sesuai dengan Islam begitu Pak. Jadi yang pertama tadi kita harus belajar. Dari belajar ini nanti kita akan mulai peka begitu dengan keadaan, kita mulai tahu bahwa oh ternyata ini itu boleh, ini itu tidak boleh. Ya, berkaitan dengan itu juga ternyata secara realita gitu, mengapa umat muslim hari ini terutama Gen Z atau anak-anak muda ya, itu mereka sudah mulai meninggalkan yang namanya majelis-majelis ilmu tadi belajar. Mereka sudah masa bodoh gitulah, masa bodoh dengan agamanya mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua, harus mencari circle ya. Tidak hanya belajar saja, tapi harus memang duduk di dalam satu circle yang memang supaya itu saling berintrospeksi gitu, saling mengingatkan gitu antara satu sama lain. Karena untuk bisa istiqomah, bisa tadi ketika kita belajar, kita tuh tidak cukup hanya belajar saja, tetapi harus berjamaah gitu kan, karena Rasul mengajarkan kita untuk berjamaah. Sehingga lebih terarah gitu pemahamannya kita lebih dikendalikan, lebih terkendali. Ketika kita mulai melenceng, ada dari teman-teman circle kita yang membantu gitu. Kemudian yang berikutnya kan tadi ya terlepas daripada kita ya meningkatkan ketakwaan, kan harus cari circle gitu kan, harus belajar cari circle. Yang paling penting menurut Nazma kalau misalkan kita untuk kemudian memfilter gitu ya, memfilter pemahaman-pemahaman luar supaya kita tuh bisa istiqomah ya tadi, selain kita yang pertama itu harus ya meningkatkan ketakwaan, belajar gitu ya, belajar kemudian untuk selain menambah pemahaman ya tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena yang Nazma tahu gitu ya, sekalipun kita belajar kalau misalkan ya tadi kita mulai meninggalkan Allah, itu kayaknya nggak connect banget gitu. Sehingga memang hari ini tuh ya tadi kita tidak boleh berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa meningkatkan ketakwaan gitu kan. Tadi kalau misalkan wujud nyatanya tadi cari circle gitu, cari circle untuk kemudian membersamai jamaah gitu. Karena kalau cari jamaah juga harus yang benar Kak, harus yang kita lihat banyak kan hari ini circle-circle yang memang menjerumuskan, meskipun itu kita lihat atau dasarnya itu atau backgroundnya itu Islam, tetapi tidak sesuai begitu Kak. Jadi harus sesuai juga circle yang kita pilih gitu Kak. Ya mungkin Jadi ya Masya Allah ya, untuk kondisi hari ini tuh kita harus pandai-pandai memfilter ya, apalagi sebagai seorang generasi muda ya kan, yang akan melahirkan generasi masa depan juga. Jadi ya untuk hari ini yang bisa kita garis bawahi adalah permasalahan fakta hari ini tuh sudah banyak sekali, dari bukan hanya jilbab ya, tapi masih banyak lagi. Nah kemudian tentunya itu semua berpengaruh kepada keimanan kita. Nah sehingga tips yang tadi Kak Nazma sampaikan, bahwa yang pertama kita tuh harus belajar menuntut ilmu ya, tholabul ilmi. Kemudian tentunya tidak bisa sendirian, tetapi kita tuh harus berjamaah. Nah mencari circle-circle yang sepemahaman gitu kan, circle-circle perjuangan yang bertujuan untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Nah kemudian yang ketiga adalah kita tuh harus menyampaikan lagi, harus mendakwahkan lagi kepada orang banyak supaya sama-sama paham gitu kan, supaya perlahan-lahan mulai menerima pemikiran-pemikiran Islam yang itu suatu kebenaran gitu. Nah sehingga itu merupakan tips-tips istiqomah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin demikian ya Kak Nazma untuk Q&A hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.